Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Legowo Dwi Putranto dengan jabatan Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Seksi Pelayanan Sosial dari UPT Rehabilitasi Sosial Bunalaras Kediri di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan melaporkan hasil dari praktek belajar lapangan dari Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial Kemensos tahun 2021 dengan lokus Balai Besar Suharso Surakarta dan tema fokus metode dan teknik pekerjaan sosial. Balai Besar Suharso Surakarta yang mana langsung di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana sebelumnya dikenal sebagai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Profesor Dr. Suharso Surakarta. Sebelum adanya perubahan nomenklatur tahun 2020. Tapi masyarakat sekitar Surakarta masih menyebut dengan nama RC atau Rehabilitasi Sentrum karena penyebutannya yang mudah dan simpel seperti itu. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Besar Suharso Surakarta, yang mana sebelumnya masih berfokus di pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik saja, yang mana diantaranya disabilitas netra, disabilitas rungu bicara, dan disabilitas daksa saja, dan hanya di sekitaran disabilitas ini saja. Namun setelah adanya Permensos nomor 16 tahun 2020, maka Balai Besar Suharso Surakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan program atensi, yaitu program asistensi rehabilitasi sosial multifungsi, yang mana melayani berbagai jenis PPKS yang ada di seluruh Indonesia. Metode dan teknik pekerjaan sosial berdasarkan yang ada di Balai Besar Suharso Surakarta, yang mana di Balai Besar Suharso Surakarta berdasarkan program atensi itu sendiri sekarang berorientasi kepada dan mempunyai prioritas pelayanan, yakni pertama pelayanan keluarga, yang mana di dalam pelayanan keluarga ada jenis pelayanan home care, yang mana dalam metode dan teknik pekerjaan sosial itu sendiri menggunakan teknik intervensi mikro atau cashwork dengan cara pemberian bansos atau pemberian paket bantuan kepada keluarga ataupun PM yang mengalami PPKS seperti itu. Yang kedua, di dalam rehabilitasi keluarga itu sendiri ada suatu tindakan penguatan keluarga, yang mana di dalam metode teknik pekerjaan sosial itu sendiri menggunakan teknik intervensi mikro atau cashwork, sama dengan yang sebelumnya, tapi ini dengan cara pendampingan psikologis atau psikososial kepada penerima manfaat yang ada di tataran keluarga seperti itu. Terus juga melakukan edukasi kepada keluarga si penerima manfaat seperti itu. Terus layanan prioritas selanjutnya adalah layanan di sisi komunitas, yang mana di dalam layanan komunitas itu sendiri ada dengan LKS atau dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial, mana di dalam metode dan teknik pekerjaan sosial itu sendiri menggunakan teknik intervensi makro atau community
work, yang mana dengan tindakan kerjasama ataupun kolaborasi atau koordinasi dengan sesama lembaga kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat atau PPKS itu sendiri. Terus untuk layanan komunitas, untuk prioritas komunitas itu sendiri selanjutnya adalah masyarakat. Ya, ini dengan menggunakan metode atau teknik pekerjaan sosial intervensi makro, atau kita bisa menyebutkan dengan community work. Kita bisa dengan penyuluhan atau kampanye berdasarkan dengan isu-isu yang mau kita utarakan atau sampaikan, seperti itu. Terus untuk prioritas program selanjutnya adalah residensial, atau kita bisa menyebutnya dengan pelayanan di dalam balai, seperti itu. Jadi pelayanan rehabilitasi yang dilakukan di dalam balai itu sendiri. Yang pertama dengan temporary shelter atau pengasramaan di dalam balai secara dengan sementara atau ada periode waktu tertentu, seperti itu. Yang mana dalam metode dan teknik pekerjaan sosial itu sendiri menggunakan teknik intervensi mikro casework, yaitu dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan permakanan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan kebersihan, kebutuhan sandang, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar si penerima manfaat di dalam balai itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidup secara dasar, seperti itu. Yang kemudian untuk prioritas residensial berikutnya adalah dengan terapi, yaitu dengan menggunakan intervensi mikro atau casework, yaitu di dalam balai itu sendiri si penerima manfaat akan mendapatkan tindakan medis atau terapi fisik tertentu berdasarkan kecacatan atau sakit yang diderita oleh penerima manfaat itu sendiri atau PPKS itu sendiri. Tidak hanya itu saja, maka ada konseling psikologi untuk istilahnya menstabilkan atau menterapi dari sisi mentalnya, seperti itu. Terus dari segi terapi yang lain, ini ada teknik yang lain, yaitu metode dan teknik pekerjaan sosial yang lain dengan cara intervensi mesu atau group work. Nah, ini dengan cara bimbingan sosial atau kelompok. Jadi nanti di dalam balai itu sendiri ada bimbingan dinamika kelompok, yang mana tujuannya untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosial di klien itu sendiri, di klien atau penerimaan manfaat yang ada di dalam balai itu sendiri. Dan juga ada bimbingan spiritual atau bimbingan keagamaan seperti mengaji atau membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian dalam prioritas residensial itu sendiri ada keterampilan atau vokasional, yang mana di dalam teknik pekerjaan sosial memakai intervensi meso atau group work, yang mana di dalamnya ada bimbingan vokasional atau bimbingan keterampilan seperti fotografi, tata boga, multimedia, dan sebagainya, yang mana dilanjutkan dengan bimbingan wirausaha, di mana dengan keterampilan itu agar bisa diterapkan di ketika kembali di masyarakat dengan cara bimbingan wirausaha, bagaimana memulai usaha, bagaimana mengolah keuangan, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.